Oke, teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase paling mantap di Ivan Studio yang selalu akan berbagi trik-trik atau rahasia-rahasia dalam setiap proses produksi, mulai dari recording, mixing, mastering. Tentunya juga di sini kalian bisa menikmati konten-konten musik, cover, instrumental, lagu apapun itu, rohani, pop, semuanya kita garap. Pokoknya yang berurusan dengan musik, audio, produksi, kalian bisa langsung mampir ke channel ini dan subscribe. Tentunya kalian tidak akan menyesal. Oke, langsung aja teman-teman, tidak usah lama-lama. Di sini sesuai judul ya. Jadi aku mau membahas sedikit aja ini tips Cubase untuk kalian secara singkat aja, yaitu cara setting EQ di reverb vokal khususnya. Jadi gimana biar terdengar reverbnya itu enak, tidak mengganggu vokalnya. Nah, itu ada triknya teman-teman, ada tipsnya, ada rahasianya. Langsung saja kita ke projectnya. Nah, di sini aku sudah ada satu sampel. Ini projectnya klien. Nah, kita pinjam dulu. Ini belum jadi sebenarnya karena ini mau di remake ulang. Nah, di sini kita fokus ke vokalnya teman-teman. Terus aku nyalain track pianonya aja biar nggak terlalu sepi. Jadi ini kayak gini teman-teman lagunya. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Tak pernah ku berkata suatu hal yang pasti tanpamu meyakinkan aku. Nah, kayak gitu teman-teman lagunya. Jadi ini vokalnya itu lembut, mendayu-dayu gitu. Nah, terus tapi ini masih mentah, masih garing, belum ada reverb, belum ada delay. Nah, di sini ini juga buat teman-teman info, aku akan membuat 2 video teman-teman, dimana ini akan berurutan. Yang video kali ini itu tentang EQ pada reverb atau cara setting EQ pada reverb vokal supaya reverb kalian itu enak dan tidak mengganggu lead vokalnya, dan tentunya semakin mantap. Nah, di video yang akan datang aku akan membahas tentang EQ ketika menggunakan delay pada vokal. Jadi di track ini juga, di project ini juga. Nah, sepasang jadinya. Reverbnya kita bahas sekarang. Nah, besok di video selanjutnya aku akan membahas tentang EQ yang digunakan ketika delay ini dipasang pada vokal. Nah, sekarang kita fokus dulu kepada materi kita, yaitu reverb. Pasang reverbnya seperti biasa teman-teman. Ini kan sudah aktif nih reverb nih. Aku nyalakan. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih. Nah, ini kalau vokalnya aja. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Nah, kayak gitu ya, bebas reverbnya pakai apa aja. Di sini pasangnya juga seperti biasa, aku sudah pernah buat videonya. Kalian bisa cek aja caranya pasang reverb di send itu bagaimana. Nah, di sini langsung kita send reverbnya di sini. Kemudian plugin reverbnya aku pakai Pro Air teman-teman. Nah, pakai ini. Menahan rindu. Nah, di sini aku pakai preset yang medium, kemudian ada vokal gold room. Nah, kemudian EQ-nya. Nah, sekarang kita akan fokus ke EQ-nya, teman-teman. Di sini sebenarnya Progi sudah menyediakan EQ bawaan. Setiap kita mengganti preset, itu EQ-nya akan menyesuaikan. Nah, misalkan ini. Menahan rindu. Nah, itu kayak gitu. Terus kita kembalikan ke yang tadi ya, ini. Menahan rindu. Nah, misal kayak gitu. Nah, EQ ini sebenarnya bisa kalian gunakan. Nah, tapi biasanya untuk preset di pluginnya itu aku tidak utak-utak teman-teman. Biarkan saja seperti ini. Biasanya aku cuman atur time-nya dan ruangannya aja di sini. Menahan rindu di ambang. Nah, tapi untuk EQ-nya ini aku biarkan teman-teman. Jadi biarlah bawaan presetnya. Tapi EQ yang kita ubah adalah di EQ sendiri. Di sini mau di sini atau kalian pasang lagi di sini EQ boleh.
Nah, sekarang caranya meng-EQ bagaimana? Simple aja, teman-teman. Yang pertama kalian harus lakukan adalah low cut. Jadi biasanya aku langsung sikat seperti ini, teman-teman. 150 sampai 200 maksimal. Jadi aku akan langsung potong frekuensi 150 sampai 200. Itu sudah pasti harus. Nah, kemudian yang kedua adalah kalian high cut, teman-teman. High cut ini kalian bisa menyesuaikan. Nah, ini aku biasanya itu paling rendah itu di 9000. Nah, di 9000. Jadi low cut maksimal di 200, high cut maksimal di 9000. Jadi kita fokus hanya pada frekuensi tengahnya saja. Ini seperti ini sebenarnya sudah enak. Nih. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Nah, ini sebenarnya sudah enak, teman-teman. Jadi inti dari reverb adalah aku hanya ingin mengcapture reverbnya itu di mid range-nya. High-nya nggak ada atau tidak terlalu banyak, low-nya disikat habis gitu. Nah, kemudian step yang selanjutnya adalah setelah low cut dan high cut, kalian atur karakter yang mau dicari. Misalkan, teman-teman, ini reverbnya kalau kita dengar ini tuh warm, teman-teman nih. Menahan rindu di ambang ragu yang. Nah, itu tuh kedengarannya warm. Jadi tidak terlalu yang bright, tidak terlalu yang sakit di telinga. Gitu sebenarnya kan udah enak. Tapi biasanya ada beberapa genre atau beberapa vokal yang memang aku menginginkan reverbnya itu bright, teman-teman. Nah, kalian bisa cari karakternya. Misal kalian angkat di sekitar 4000 sampai 5000 Hz. Nah, itu adalah frekuensi untuk mengangkat high dari si reverbnya. Kita angkat misal ekstrim gini ya biar kelihatan. Menahan rindu di ambang. Nah, Menahan rindu. nah kelihatan ya perbedaannya. Nah, kita adjust sedikit-sedikit aja seenaknya. Menahan rindu Tapi di jangan terlalu over. ragu yang ku pilih sendiri. Nah, ini sudah terdengar lebih bright, teman-teman, reverbnya. Jadi karakternya biasanya aku itu karakter dari reverb hanya ada dua, antara mau bright atau mau warm. Kalau warm ya kalian tinggal balik aja ininya. Kalau misalkan terlalu bright, kalian tinggal potong aja di bagian 4000 sampai 5000. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Nah, ini udah jauh lebih soft, lebih warm. Jadi membentuk karakter reverb untuk warm atau bright itu hanya menggunakan satu Q, teman-teman. Satu EQ aja di sini, satu poin aja antara 4000 sampai 5000 Hz. Ini kalian bisa buat cekungannya ini 4000 sampai di 5000-an. Nah, kalian kalau mau bright tinggal diangkat, kalau mau warm tinggal dipotong gitu. Nah, disesuaikan aja seberapa banyak angkatnya atau seberapa banyak cuttingnya gitu. Di sini aku mau pakai yang warm. Menahan rindu di ambang ragu yang. Nah, kemudian step terakhir. Nah, simpel kan, teman-teman? Step terakhir adalah kita amankan di bagian mid low-nya. Oke, mid low ini yang sering ngegulung, sering menggumpal, yang dia akan mengganggu frekuensi-frekuensi yang lain. Nah, kita bisa reduksi atau kita bisa potong, yaitu frekuensi 300 sampai 400-an kita bisa potong di sini. Kurangi sedikit aja atau disesuaikan nih. Menahan rindu di ambang. Nah, ini kalau nggak pakai, ini tebel banget. Menahan rindu. Nah, itu terlalu mengganggu. Tapi ketika kita potong, ini jadi bersih, teman-teman. Ada reverbnya, tapi tidak mengganggu, jadi bersih. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 4 titik yang harus kalian lakukan pada EQ reverb vokal. Ini bisa kalian catat, teman-teman, bisa kalian hafalkan atau bisa kalian terapkan, karena memang
kalau aku ya ketika aku sudah menemukan formula ini biasanya aku akan terapkan ini di semua lagu itu, dan itu bekerja dengan bagus gitu. Intinya adalah kalian fokus pada mid range-nya. Low-nya kita langsung buang di frekuensi sekitar 150 sampai 200-an. Kalau misal untuk vokal cowok berarti kita agak turunin lagi karena biasanya 150 atau 100 itu masih ada frekuensi dari suara cowok, vokal cowok gitu. Karena ini cewek, maka kita bisa langsung sikat di 200-an gitu. Nah, kemudian untuk high cut-nya itu kita potong di 9.000 ke atas gitu. Jangan sampai terlalu bawah karena kalau terlalu bawah nanti terlalu mid untuk si reverb-nya gitu. Nah, kemudian titik yang kedua adalah mencari karakter. Mau warm atau mau bright. Kalau warm kita tinggal reduksi high-nya di 5.000-an, 4.000 sampai 5.000. Kalau mau bright kita tinggal angkat biar menjadi bright. Titik kedua. Nah, titik ketiga atau yang terakhir adalah kalian amankan mid low-nya. Jadi biasanya di sini itu reverb-nya menggumpal atau menggulung-gulung. Nah, kita amankan mid low-nya di sini. Jadi akan semakin bersih. Nah, itu 4 titik ini, low cut, high cut, high frekuensi untuk karakternya, kemudian mid low-nya untuk membersihkan yang kegulung. Nah, ini sudah rapi teman-teman. Reverb kalian dijamin news nih. Menahan rindu di ambang ragu yang bersih kan? Ini ketika tidak pakai teman-teman, tidak pakai EQ ini. menahan rindu di ambang. Nah, itu tumpah kemana-mana teman-teman. High-nya terlalu bocor, low-nya masih ada ngegulung gitu. Terus karakternya juga masih kurang gitu, kurang warm gitu. Nah, tapi kalau sudah dibersihkan semuanya, menahan rindu di ambang ragu yang. Nah, enak teman-teman. Kita tinggal atur lagi di sini. Kita bisa kurangi lagi kalau terlalu banyak. Menahan rindu di ambang ragu yang. Nah, ini tanpa reverb. Menahan rindu di ambang. Ini dengan reverb. Menahan rindu di ambang ragu yang ku pilih sendiri. Tak pernah ku berkata suatu hal yang pasti tanpamu meyakinkan aku. Tagihan listrik dan air. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi reverbnya itu tetap kerasa, tetap tebel, tetap tetap keluar karakter reverbnya, tapi tidak mengganggu. Kalian masih bisa mendengar suara aslinya atau sinyal aslinya itu dengan jelas. Jadi reverbnya ini tidak mengganggu frekuensi dari si sinyal aslinya gitu teman-teman. Jadi ini tips dari aku gimana caranya meng-EQ sebuah reverb biar terdengar lebih rapi, tidak bocor kemana-mana, dan tidak mengganggu dari si vokal aslinya. Gitu ya teman-teman. Mungkin tipsnya cukup segini aja, cukup singkat, dan kalian bisa praktekkan sederhana, tapi dijamin hasilnya akan jauh lebih profesional, asik. Akan jauh lebih bagus lagi ketika kalian mempraktekkan rahasia ini di project kalian. Nah gitu, jangan lupa besok ada trik untuk EQ delay-nya. Jadi ini sepasang ya teman-teman, dimana vokal itu identik dengan reverb dan delay. Nah besok kita akan bahas tentang delay-nya, bagaimana sih untuk EQ-nya supaya terdengar jauh lebih bagus dan profesional tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung aja komen-komen di bawah. Pasti aku akan balas, pasti aku akan jawab. Dan kalau kalian ada pertanyaan yang mengenai teknis atau apapun itu, aku akan buatkan langsung videonya khusus untuk kalian. Oke teman-teman, salam audio. Jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye, God bless you.